Marc Marquez membuat kejutan setelah menjadi pebalap tercepat di Free Practice 2 MotoGP Jepang 2022. Marquez mengungguli Jorge Martin dan Jack Miller. Sesi FP2 MotoGP Jepang 2022 berlangsung basah di sirkuit Motegi, Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022, pagi WIB. Marquez mengemas waktu terbaik dengan 1 menit 55,232 detik. Pebalap-pebalap macam Johann Zarco, Takaaki Nakagami, Alex Rins, Enea Bastianini dan Jorge Martin tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki catatan waktunya guna menembus posisi 10. Alhasil, mereka mesti melakoni sesi Q1 yang akan dilangsungkan siang ini. Sementara itu rider-rider seperti Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, dan Alex Espargaro, dua kali, semuanya mengalami insiden yang terpisah di tikungan 3 pada menit-menit awal. Kendati begitu Quartararo tampak nyaman dengan lintasan yang basah diikuti Zarco, dan Miguel Oliveira di puncak catatan waktu. Namun demikian, Marc Marquez berhasil melesat untuk mengambil alih pimpinan di pertengahan sesi. Ketika itu Bagnaia terpuruk dengan berada di luar 20 besar, dan rider-rider Suzuki mengisi 4 posisi terbawah. Posisi tersebut tidak berubah setelah red flag dikibarkan menyusul kecelakaan yang dialami Paul Espargaro di tikungan 8. Usai restart, Marquez tetap berhasil menjaga posisinya sampai cikwe red flag, sekaligus menandai pertama kalinya dia memuncaki sebuah sesi MotoGP sejak comeback dari operasi lengan. Miller, yang memimpin sesi hari Jumat merangsek di antara Martin dan Oliveira, dengan Zarco di peringkat kelima. Franco Morbidelli melorot ke urutan 10 setelah motornya melebar ke run-off di akhir sesi ini, sedangkan Alex Espargaro di belakangnya dan Bagnaia di posisi 15. Sesi FP3 MotoGP Jepang 2022 akan berlangsung selama 30 menit, yang akan digelar mulai pukul 12.25 waktu Indonesia Barat. Hanya 10 menit berikutnya para pebalap langsung menjalani sesi kualifikasi. Sementara itu antara Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia dan Alex Espargaro hanya terpisah di rentang 17 poin saat ini. Sementara, musim 2022 tinggal menyisakan 5 balapan. Namun, hingga sekarang tidak ada satupun yang bersikap agresif untuk mengamankan kans juara dunia. Fakta ini berbeda dengan ketika Marquez masih berjaya. Ia tak segan melawan para seniornya seperti Valentino Rossi atau Jorge Lorenzo. Pembalap, yang baru pulih dari cedera lengan kanan itu, mengutarakan pandangannya terkait perebutan juara. Rivalitas itu mengingatkan saya pada pertarungan dengan Andrea Dovizioso, di mana saya bergaul dengan baik, banyak tersenyum. Hanya saja, ketegangan bisa terlihat, Marquez mengenang. Getaran bagus yang ada sekarang karena kita belum mengalami huru-hara sebenarnya. Di lap terakhir, ini sebenarnya pernah terjadi, salah satunya di Belanda, antara Alex Espargaro dan Fabio Quartararo, tapi ketika Alex kembali, situasinya agak disamarkan. Ketika saya dalam situasi itu, pasti akan memainkan kartu berbeda. The Baby Alien melihat dirinya terlibat dalam banyak balapan seperti itu. Paling panas duelnya dengan Rossi dan Lorenzo. Tidak ada pihak lain yang berusaha campur tangan menurunkan tensi persaingan. Perang mental terbaik, seperti yang dikatakan Mick Doohan, ada di trek. Jika Anda menghancurkan mereka di sana, mereka bisa berpakaian semauanya, dan pada akhirnya, Anda hancurkan mereka. Saya sekarang masih jauh dari level itu, ia menambahkan. Tapi, seperti yang saya lihat, sulit untuk mengerti kartu apa yang dimainkan masing-masing penantang. Saya lihat Pecco sangat yakin. Fabio tahu bahwa mereka datang dari belakang dan itu akan sulit, tapi dia mendapatkan lebih dari apa yang dia miliki. Alex satu-satunya yang tidak merasa tekanan, masalah diterima. Dia menghilangkan semua tekanan karena sudah tampil bagus di posisinya sekarang. Meski tampil cukup baik dalam latihan bebas, kekhawatiran tentang kondisi lengan tak bisa dihilangkan. Marquez menenangkan semua pihak kalau lengannya baik meski terasa kurang nyaman di Motegi, lokasi MotoGP Jepang. Rasanya sudah normal, itu sudah terjadi di Aragon dan saya minta maaf. Pertemuan teknik jadi sedikit lebih lama karena sebelumnya saya harus mengompres es. Kalau saya menunggu hingga akhir, saya baru bisa melakukannya setelah 1 jam, ia menjelaskan.